Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana melakukan digitasi peta. Nah, materi kita kali ini sudah saya inputkan di siakat, silakan diperhatikan. Kemudian terkait dengan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara memanipulasi terhadap peta yang sudah kita punya, di mana manipulasi yang kita lakukan terkait dengan tipe data geometrinya itu adalah poligon. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya membuat poligon tersebut atau objek poligon, membuat objek titik, membuat objek garis, kemudian bagaimana menghapusnya untuk masing-masing objek, bagaimana kita cara memindahkan masing-masing objek, bagaimana caranya kita mengedit objek tersebut, menampilkan labelnya dan yang lainnya. Mungkin di sini instruksinya itu atau yang praktek yang saya berikan di sini mungkin tidak akan seurut dengan yang ada di PowerPoint. Nah, silakan disesuaikan. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan membuat project baru terlebih dahulu. Atau klik yang namanya di sini ada hampir sama seperti semua aplikasi memiliki new project atau new file atau new document. Nah, kalau di sini untuk new project atau new file berupa toolbar kertas putih. Nah, silakan diklik. Atau teman-teman boleh klik menu project kemudian ambil new. Nah, di sini layar kita itu masih kosong karena kita belum memilih atau membuat file SHP, extension untuk SHP, baik objek titik dan juga poligonnya. Kemudian data frame kita juga masih kosong karena belum ada layar yang akan kita buat. Nah, setelah kita mengklik tadi new project, selanjutnya adalah kita membuat file baru terkait dengan extension SHP-nya ini untuk masing-masing objek. Berarti nanti kita di sini di layar kita ini akan terdapat 3 buah layar. Layar pertama untuk layar titik, layar kedua untuk layar line atau garis, layar ketiga untuk layar poligon atau area. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman boleh klik di bagian toolbar new shape file, atau kalau kesulitan mencarinya silahkan dilihat toolbar yang dimana ada simbol seperti huruf V, di bawahnya ada bintang kuning. Nah, saya jelaskan sedikit di sini untuk simbol seperti huruf V dan ada bintang di bawahnya itu ada 2 buah toolbar. Yang pertama itu adalah toolbar untuk new shape file dan satu lagi itu adalah toolbar untuk add vector layer. Dimana kalau vector layer di sini bintangnya itu berwarna hijau, sedangkan shape file itu bintangnya berwarna kuning. Jadi yang kita ambil itu adalah toolbar yang bintangnya berwarna kuning. Silakan diklik, muncullah di sini jendela baru. Nah, di bagian file nama atau posisi paling atas, di sini nantinya teman-teman masukkan nama file SHP teman-teman, objek untuk masing-masingnya. Nah, sebenarnya bisa langsung teman-teman ketikkan di sini, misalkan titik. Tetapi kalau langsung teman-teman lakukan penyimpanan, di sini teman-teman tidak bisa menentukan lokasi penyimpanannya. Jadi ketika sudah disimpan, saya nggak tahu nih lokasi penyimpanannya di mana tadi ya. Nah, agar teman-teman tahu lokasi penyimpanannya, silahkan ditentukan terlebih dahulu. Caranya, klik titik 3 di deretan file name. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih tempat penyimpanannya. Nah, biasanya saya tempat penyimpanannya itu selalu sama. Di mata kuliah SIG di bagian project, digitasi peta. Nah, karena di sini saya sudah terlalu banyak latihan untuk titik 1, titik 2 sudah ada. Nah, titik saja tidak ada, berarti boleh saya masukkan namanya titik saja. Teman-teman boleh menentukan tempat penyimpanannya terlebih dahulu, kemudian ketikkan nama filenya di bagian file name. Saya di sini nama file name itu adalah titik, kemudian save, sehingga deretan untuk file name-nya itu sesuai dengan lokasi penyimpanan kita. File encoding silakan disesuaikan.
geometry type-nya. Nah, di sini geometry type-nya itu kita sesuaikan dengan objek yang akan kita buat. Karena di sini tadi yang pertama kali yang kita buat adalah objek titik, maka di geometry filenya silahkan diklik tanda panahnya, kita pilih point atau bahasa Inggrisnya dari titik ya. Silahkan diklik point. Setelah itu, teman-teman silahkan diklik atau kita tentukan new field-nya. Data atributnya kita tentukan di sini. Namanya itu adalah nama. Tipenya itu adalah text data. Panjangnya boleh 80. Kemudian klik add to field. Jadi nanti di bagian field list kita itu selain ada ID, dia juga terdapat nama. Nah, kenapa tadi ID langsung otomatis ada? Jadi, tanpa teman-teman menambahkan atau membuat nama atribut, ID ini pasti akan otomatis ada. Nah, tetapi selain ID, pasti kita butuh data-data lainnya. Seperti apa? Kalau titik, biasanya itu untuk nama lokasi. Atau kalau untuk garis, itu biasanya nama jalan. Atau kalau untuk area poligon itu biasanya nama daerah tersebut. Apakah nama kecamatannya, nama kelurahannya, nama kotanya, dan yang lainnya. Jadi, nama tersebut merupakan isian datanya yang nanti akan kita masukkan. Apalagi yang ingin dimasukkan selain ID, nama, boleh teman-teman masukkan semua data yang ingin teman-teman tampilkan di bagian petanya nanti. Boleh misalkan luas areanya berapa. Kalau luas area boleh masukkan untuk tipe katanya itu wall number. Wall numbernya ini maksudnya teman-teman pasti sudah belajar ya pemrograman. Berarti semuanya itu ada integer, angka semua, tidak boleh ada huruf di dalamnya. Atau boleh text data, campuran angka dengan huruf. Kemudian add field. Nah, sini berarti kita nanti punya 3 inputan data yang akan kita masukkan ketika kita membuat nantinya objek titik. Nah, di sini boleh teman-teman klik OK. Sehingga muncul atau berubah di layar kita terdapat satu buah objek, yaitu titik. Kita tambahkan lagi, caranya sama. Klik toolbar New Shapefile. Kemudian di bagian ini tentukan lagi lokasi penyimpanannya. Jadi klik bagian titik 3 di sini, tentukan lagi lokasi penyimpanan, kemudian tulis nama filenya yang akan kita gunakan. Garis. Di sini saya gunakan garis saja. Kemudian save. Karena garis di sini geometry type-nya itu bahasa Inggrisnya adalah line string. Maka pilih line string, bukan point. Point digunakan untuk titik, line string kita gunakan untuk garis. Lalu bagaimana new filenya? Sama, new filenya kita tuliskan juga nama. Kenapa kita pakai nama? Karena mungkin nanti nama jalan yang akan kita masukkan. Di sini type-nya itu tetap text data karena nanti akan dimasukkan berupa huruf. Add to file. Cukup 2 saja. Kalau teman-teman ingin lebih, silahkan. Boleh di sini luas jalannya berapa. Kemudian yang lainnya boleh ditambahkan. Kalau saya di sini cukup 2 saja. Kemudian OK. Sehingga muncul lagi layar baru, yaitu garis. Sekarang kita tambahkan satu lagi yang terakhir, kita butuh untuk poligon. Poligon, atau teman-teman boleh menuliskannya area. Save. Nah, di geometry type-nya, pilihlah poligon sesuaikan dengan yang akan kita gunakan. Jadi, setiap kita membuat file shapefile atau file baru terkait dengan objek, maka sesuaikan geometrinya masing-masing. Kita pilih di sini poligon, namanya di sini juga nama, kemudian add to field. Oke. Jadi di sini untuk fieldnya kita punya 2, untuk si tipe poligon ada ID dengan nama. Kalau teman-teman ingin menambahkan luas areanya juga boleh. Ingin menambahkan, kalau untuk area kita tambahkan satu lagi mungkin, yaitu kelurahan. Jadi selain nama pulau nantinya yang akan kita masukkan, mungkin nanti ada nama kota kali ya,
kota, kelurahan boleh, kecamatan boleh, bebas teman-teman tambahkan kota. Add to field. Maka nanti ada 3 identitas yang akan kita masukkan. Kemudian oke. Nah, muncullah di sini kita punya 3 objek. Mungkin kita mulai dari yang paling gampang terlebih dahulu, titik. Jadi yang akan kita manipulasi pertama kali itu adalah titik. Silakan diklik layar titik. Nah, di sini kita akan mulai bekerja. Jadi saya akan perkenalkan sedikit atau teman-teman boleh baca lagi terkait dengan toolbar-toolbar yang ada pada pertemuan kita. Tepat banget satu pertemuan sebelum setelah UTS. Nah, kita harus aktifkan toggle editing. Toggle editing ini untuk apa fungsinya? Toggle editing ini adalah salah satu toolbar yang terdapat pada digitasi toolbar. Jadi kalau kita tidak aktifkan si toggle editing ini, maka kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa manipulasi data frame kita. Nah, saya akan perkenalkan ada beberapa toolbar yang kita gunakan, seperti yang pertama itu adalah namanya digitasi toolbar. Toolbar yang kedua kelompoknya adalah selection toolbar. Toolbar yang ketiga itu namanya adalah snapping toolbar. Kemudian toolbar selanjutnya adalah advanced digitasi toolbar. Mungkin untuk pertemuan ini 4 toolbar itu yang akan kita gunakan. Bagaimana kalau misalkan teman-teman belum mempunyai toolbar tersebut? Boleh diklik kanan di bagian bagian layar atau toolbar, deretan toolbar teman-teman, klik kanan. Maka aktifkan si toolbar yang teman-teman butuhkan. Tadi apa? Ada advanced digitasi toolbar. Kemudian aktifkan juga digitasi toolbar. Kemudian aktifkan juga snapping toolbar. Dan yang terakhir aktifkan juga selection toolbar. Atau kalau teman-teman ingin aktifkan sesuai dengan yang saya punya, silahkan. Bebas. Jadi nanti ini adalah yang akan sering kita gunakan untuk beberapa pertemuan ke depan. Silakan diaktifkan sesuai dengan yang saya punya, atau aktifkan saja sesuai yang kita perlukan saat ini saja. Saat ini kita butuh snapping, kita butuh selection, kita butuh advance, kita butuh digitasi toolbar. Jadi silakan diaktifkan. Setelah itu baru dia akan muncul di bagian toolbar teman-teman masing-masing. Nah, langkah pertama yang akan kita bikin untuk membuat garis adalah aktifkan toggle editingnya, diklik. Tools yang kita gunakan atau toolbar yang kita gunakan ini adalah namanya add point feature. Jadi setiap kita ingin membuat titik, kita ingin membuat garis, kita ingin membuat area, namanya itu sama atau posisinya sama. Tapi nanti akan berbeda-beda itu adalah simbolnya. Kalau add point feature di sini simbolnya berupa 3 titik-titik berwarna hijau, sedangkan nanti kalau garis itu bagian add feature-nya ini adalah seperti huruf V, sedangkan polygon itu nanti add feature-nya akan berupa seperti pulau. Tetapi yang digunakan sama, namanya sama-sama add feature, tapi nanti penamaannya akan beda, add polygon feature, add line feature. Kalau di sini namanya adalah add point feature untuk titik. Diklik. Teman-teman sudah boleh mengklik bebas di bagian frame. Klik 1 kali maka akan muncul jendela baru. Jadi dimanapun teman-teman mengklik di dalam data frame putih ini akan muncul jendela baru. Nah, jendela baru inilah yang akan kita isi namanya. Jadi jendela baru ini diisi, ID-nya itu boleh dimulai dari 1. Namanya apa untuk lokasi pertama? Mungkin masjid. Luas masjidnya berapa? Kita perkirakan saja mungkin 100 apa ini ya, pokoknya 100 saja kita masukkan angkanya. Kemudian silakan oke. Nah, sehingga titik tersebut muncul pada data frame. Nah, kalau teman-teman di sini boleh bikin 3 terlebih dahulu, nanti kita akan coba hapus salah satu. Kita bikin 3, klik dimanapun ya. ID-nya di sini adalah 2, namanya di sini adalah sekolah, kita misalkan. Kemudian luasnya kita buat juga 100. Oke, silakan sesuai dengan kreasi masing-masing atau mengikuti saya juga boleh. Klik lagi di bagian lain. ID-nya ini adalah yang ketiga. Tadi masjid sudah, sekolah sudah, rumah. Luasnya berapa? Boleh masukkan 100. Kita sekarang masih uji coba ya.
terdapat 3 buah titik. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap 3 buah titik ini? Nah, mungkin saja tadi untuk titik rumah lokasinya atau ini teman-teman ingin memindahkannya. Tetapi di sini teman-teman tidak tahu yang mana titik yang dimiliki oleh si rumah. Apakah yang paling kiri bagian atas ini, atau kanan bagian atas, atau tengah bagian bawah. Nah, agar kita tahu posisi yang titik yang dimiliki oleh si rumah, aktifkan labelnya. Bagaimana cara mengaktifkan labelnya? Klik kanan di bagian layer titik kita ini, klik kanan, ambil properties, pergi ke label, ini sudah langsung di label ya. Nah, di bagian new label ini ambil panah, ganti dia menjadi single label. Jadi kalau tadi sebelumnya dia adalah no label, ganti menjadi single label. Nah, di bagian value di sini, silakan klik bagian panah bawah. Tentukan di sini mana yang akan teman-teman tampilkan pada data frame. Karena tadi yang kita butuhkan adalah terkait dengan nama, klik nama. Kalau misalkan teman-teman ingin aktifkan ID-nya yang akan muncul nanti di kertas data frame kita ini, klik ID. Jadi value ini adalah label yang nantinya akan muncul pada data frame. Karena yang kita butuhkan adalah nama, maka klik nama. Kemudian langsung saja oke. Kalau teman-teman ingin berkreasi juga boleh, silahkan diganti-ganti size ukurannya, kemudian style fontnya, kemudian warnanya, boleh bebas. Karena saya di sini tidak ingin, kita lanjut saja. Oke, klik oke. Sehingga muncul nama masjid, nama sekolah, nama rumah yang tadinya kita masukkan. Kita inputkan. Nah, sekarang kita tahu posisi rumah itu ada di bagian bawah. Posisi masjid ada di bagian atas sebelah kiri. Posisi sekolah ada di bagian atas sebelah kanan. Nah, sekarang caranya kita ingin memindahkan posisi rumah sejajar dengan posisi sekolah ternyata. Nah, kalau untuk memindahkan, silakan teman-teman klik di bagian toolbar Move Feature. Jadi untuk toolbar Move Feature ini dia ada 2. Teman-teman klik di bagian panahnya, dia ada 2 option. Ada Move Feature saja, ada Copy, kemudian di Move. Jadi setelah di copy, dipindahkan. Atau ada hanya pindahkan saja. Sekarang kita coba copy dan pindahkan, diklik. Teman-teman cukup klik saja titik yang ingin di copy dan dipindahkan. Jadi diklik ya, bukan diklik kemudian ditarik, tetapi diklik kemudian klik lagi tempat pemindahannya. Jadi kita klik rumah di sini, kita pindahkan dia ke sebelah sekolah. Lalu muncul, kenapa 2 yang muncul? Karena tadi teman-teman memilihnya adalah copy dan pindah. Tetapi kalau teman-teman pilih pindah saja, move feature bagian atas, maka dia hanya memindahkan saja, tidak mengcopy. Jadi cara memindahkannya, klik titik tersebut, pindahkan ke area yang lain. Klik titik sekolah, pindahkan ke area dekat masjid. Klik titik rumah, pindahkan dia ke area sebelah sekolah. Rumah yang satu lagi juga pindahkan dia ke area sebelah sekolah. Sekarang kita punya 4 buah titik. Kemudian teman-teman menyadari bahwa saya tidak perlu ternyata titik yang rumah ini menjadi 2. Saya hanya perlu 1. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya juga gampang. Cara menghapusnya teman-teman silahkan blok areanya itu dengan menggunakan select feature by area atau single click. Yang ada panah berwarna putih ini diklik. Setelah itu dibloklah titik mana yang akan kita hilangkan. Blok tahu ya caranya, klik kemudian tarik atau klik kemudian drag. Setelah dia berubah warna menjadi kuning yang sebelumnya merah, titik-titik tersebut, maka area blok kita itu berarti adalah rumah sebelah kanan. Kalau yang kita blok ada 2 titik, maka 2 titik tersebut berubah menjadi kuning dua-duanya. Nah, sekarang yang akan kita blok itu adalah 1 saja, yaitu rumah sebelah kanan. Kemudian ambil delete select atau yang ada toolbarnya tempat sampah.
itu di deretan kita toggle editing tadi. Nah, tempat sampah ini diklik sehingga hilang. Hilanglah titik kita yang di bagian rumah tadi ada 2 menjadi 1. Nah, selesai di bagian titik, sekarang kita beralih ke bagian garis. Nah, setelah selesai di sini jangan lupa selalu disimpan. Save layer editingnya pada di sebelah kanan toggle editing. Kemudian nonaktifkan toggle editingnya agar apa? Agar kita tidak bisa nantinya secara tidak sengaja teman-teman mengotak-atik data frame. Jadi ketika ini dihilangkan, beberapa toolbar yang lainnya akan nonaktif. Maka ini kita juga tidak bisa melakukan manipulasi terhadap si bagian titik tadi karena kita sudah nonaktifkan toggle editingnya. Sekarang kita beralih ke garis. Silakan diklik layer garis. Kemudian teman-teman aktifkan toggle editing. Nah, terlihat ya tadi perbedaan antara simbol add point dengan add line. Kalau add point tadi ada titik-titik 3, sedangkan add line ada simbol berbentuk V. Silakan diklik. Teman-teman boleh berkreasi atau setidaknya silakan buat 3 buah baris. Baris pertama buat lurus. Cara mengakhirinya berbeda dengan titik. Kalau titik tadi kita klik sekali langsung muncul inputan data kita. Sedangkan kalau garis, kita harus mengklik sebanyak apa garis yang akan kita munculkan. Mengakhirinya klik kanan. Klik kanan maka akan muncul jendela baru terkait dengan data yang akan kita inputkan. ID-nya boleh sama, karena ID masing-masing itu untuk objeknya berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman mulai dari 1 semua, boleh. Namanya di sini boleh sesuai dengan nama jalan teman-teman ketahui. Saya di sini mengetahui ada namanya Fatmawati. Saya di sini bikin jalan Fatmawati. Kemudian satu lagi jalannya saya bikin seperti V. Saya akhiri di sini. Ini adalah jalan Cirende. Kemudian yang satu lagi ini adalah jalan Bintaro. Jadi saya punya 3 jalan di sini. Nah, sama seperti kasusnya yang titik-titik tadi. Saya ingin mengedit jalan Bintaro, tapi saya tidak tahu jalan Bintaro itu yang mana. Ya sudah, prosesnya sama. Kita aktifkan atau kita tampilkan label kita. Caranya klik kanan di bagian layar garis kita tadi, klik kanan. Ambil properties atau cara lainnya adalah double klik. Klik 2 kali di bagian garis. Atau silakan klik properties. Dia langsung mengarah kepada jendela properties kita. Pilih label sebelah kiri. Sebelah kiri ini banyak sekali ya pilihan semenunya. Pilih label. Yang tadinya no label, klik single label. Kemudian value ini karena di sini sudah otomatis nama, tidak perlu kita ganti lagi karena nama yang akan kita tampilkan. Kemudian oke. Maka akan muncul nama Fatmawati, Cirende, Bintaro. Oh, ternyata Bintaro ada di bagian bawah. Nah, Bintaro inilah yang akan saya lakukan manipulasi. Seperti apa? Oh, ternyata jalan Bintaro tidak seperti lingkaran ini. Jalan Bintaro itu adalah seperti kotak persegi ternyata. Ya udah, saya ganti. Caranya bagaimana? Untuk mengganti jalan atau mengganti baris atau garis, lebih tepatnya line, kita gunakan toolbar namanya adalah vertex tool atau current layer. Posisi toolbarnya itu berada di sebelah kanan add line. Yang ada gambar palu. Silakan diklik. Nah, di sini ketika teman-teman arahkan ke bagian titik, yang teman-teman arahkan ke bagian garis, garis tersebut akan berubah warna menjadi merah. Maksudnya adalah garis tersebut bisa kita lakukan manipulasi ketika dia sudah berubah warna. Nah, ternyata di sini adalah Bintaro ya. Saya ingin menghilangkan bagian terlalu banyak lingkaran. Cara menghilangkannya adalah klik, kemudian hapus, atau klik delete. Klik siku-sikunya itu atau apa ini namanya, bagian ada lingkaran itu. Jadi ketika saya arahkan
kursor saya ke arah Jalan Bintaro, ada banyak sekali lingkaran-lingkaran, benar kan? Klik lingkaran tersebut, klik keyboard delete teman-teman. Klik lingkaran tersebut, klik keyboard delete, jadi secara otomatis siku-sikunya itu akan hilang, atau sudut-sudutnya itu akan hilang. Nah, ternyata ketika dia hilang, berarti nanti akan mengarahkan dia menjadi tidak teratur. Tetapi di sini teman-teman ingin membuat siku-siku atau ingin membuat jalan itu menjadi persegi secara langsung. Nah, ketika teman-teman arahkan ke manapun sisinya, ada tanda X di bagian tengah nih. Ini ada tanda X ya. Ini juga ada tanda X di bagian tengah, tanda X kecil di bagian tengah, tanda X kecil. Jadi setiap garis baris itu ada tanda X kecil. Nah, diklik X kecil itu, silakan teman-teman tarik dia menjadi siku. Berarti ini Bintaro di tengah juga dihapus, ini juga dihapus, dihapus. Hapus saja semuanya, nanti diukir atau dibuat baru atau dilanjutkan. Kemudian ini ada X tengah, arahkan dia ke bagian bawah. Berarti ini juga dihapus, dihapus, dihapus. Ini kita perbaiki mengarah ke persegi. Sudah tutup. Tutupnya caranya adalah biarkan saja dia. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman ganti menjadi yang lain seperti si Fatmawati bagian atas. Jaga error. Nah, Fatmawati bagian atas ini silakan juga diperbaiki, tadinya lurus, silakan dibuat menjadi berliku-liku. Jadi, teman-teman silakan berkreasi sehingga sudah selesai. Jadi, tadi Bintaronya sedikit berbentuk bulat, Cirendenya tetap, Fatmawatinya lurus, saya ganti menjadi berliku-liku. Berarti di sini sudah selesai saya melakukan manipulasi atau mengubah bentuk garis tadi. Nah, ternyata saya ingin membuat jalan Fatmawati ini ada dua dan bentuknya itu sama. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Silakan diklik jalan yang akan kita copy atau kita pindahkan. Kita akan pindahkan si Fatmawati ini ke bawah. Dengan cara klik jalan Fatmawati, gunakan toolbar Move Feature. Sama seperti titik tadi. Jadi, untuk penghapusan, untuk memindahkan, untuk menambah titik baru atau garis baru atau poligon baru, sama toolbar yang digunakan. Jadi diklik ini, kita seleksi baris yang akan kita pindahkan, kemudian pindahkan ke bawah. Klik baris yang akan dipindahkan, kemudian silahkan disesuaikan. Jadi, cara memindahkan, cara menghapus itu sama. Kita coba sekarang Fatmawati ini kita jadikan dua dengan cara move and copy. Sehingga Fatmawati menjadi dua. Kita coba hapus salah satunya dengan menggunakan yang namanya tadi adalah single click. Diklik toolbarnya, diklik garis Fatmawati, kemudian pilih toolbar delete selected atau toolbar hapus. Sehingga jalan Fatmawati yang tadinya 2 menjadi 3. Nah, itu adalah cara-cara kita memanipulasi yang namanya tadi garis. Nah, kemudian muncul pertanyaan bagaimana kalau misalkan ternyata si Fatmawati ini dengan jalan Cirende itu menyatu. Bagaimana caranya kita menghubungkan? Apakah kita membuat garis baru dari arah Cirende sampai dengan Fatmawati? Kalau misalkan kita buat garis baru menggunakan outline dari arah si Cirende sampai ke Fatmawati, bisa saja garis yang kita buat tersebut tidak tepat seperti apa? Seperti ini, terjadinya distorsi. Tidak menyatu ujung atau node akhir Cirende dengan garis baru yang akan kita buat dengan jalan Fatmawati yang tadinya
akan kita hubungkan. Nah, kalau di sini kebetulan si Fatmawati itu menyatu. Jadi ketika menyatu atau tidak menyatunya, itu lebih kepada kemampuan kita untuk mendeteksi garis tersebut. Kadang manusia ada yang salah ya. Tetapi untuk menghindari itu, kita gunakan yang namanya snipping. Tadi sudah kita munculkan ya snipping. Silakan diklik enable snipping. Enable snipping ini berfungsi untuk membuat garis yang kita hubungkan atau area yang kita hubungkan itu titiknya itu tidak terjadinya distorsi. Silakan diganti 12 menjadi 10. Kemudian nah, kita aktifkan si snipping tool kita ini. Snipping tool ini diaktifkan, ini ganti 10. Sedangkan titik-titik tiganya itu ganti menjadi vertex karena kita menggunakan karena tadi adalah garis, itu bisa menjadi segmen atau middle of segment atau line on point. Jadi kita pilih segmen. Ketika ini sudah aktif, baru kita bisa mengklik add line feature. Jadi kalau tadi langsung mengklik add line feature kemudian membuat garis, bisa saja terjadinya distorsi. Apa itu? Terjadinya beberapa ketidaksejajaran atau tidak menyatunya N baris pertama dengan N baris kedua. Klik add line, kemudian teman-teman arahkan ke baris cirende. Nah, di sini terlihat ya, ada berwarna ungu di dalam lingkaran. Itu maksudnya adalah dia akan menempatkan titik atau baris awal yang kita klik ini ke garis akhir cirende. Jadi dia akan otomatis menyatu. Diklik. Kemudian kita arahkan ke bagian Fatmawati. Dan dia juga sudah berubah warna. Jadi nanti akan otomatis juga menyatu ke bagian akhir baris Fatmawati. Silakan klik kanan. Nah, di sini muncul yang namanya jendela baru terkait dengan pemasukan ID dan nama. Nah, kembali lagi, apakah jalan yang kita hubungkan antara si Cirende dengan Fatmawati ini merupakan jalan Cirende kah, atau jalan Fatmawati kah, atau itu merupakan jalan baru yang namanya juga berbeda? Oh, ternyata kalau itu jalan baru, silakan masukkan simbol ID baru dengan nama yang baru. Misalkan namanya adalah Lebak Bulus. Atau kalau misalkan jalan yang kita hubungkan tersebut masih dimiliki oleh si Cirende, silakan dibuat namanya itu Cirende. ID-nya sesuaikan dengan ID Cirende. Cirende tadi ID-nya adalah misalkan 2. ID ini nanti bisa kita ganti ya di bagian atribut. Kalau Cirende maka tentukan namanya juga Cirende, sehingga ini merupakan tetap jalan Cirende. Jadi kembali lagi, jalan yang kita hubungkan itu apakah yang termasuk dengan jalan yang sebelum, yang sama dengan jalan Cirende kah atau Fatmawati kah? Atau jalan yang kita buat baru ini adalah nama jalan baru. Kalau nama jalan baru maka masukkan dia dengan ID nama baru, dengan ID baru, dengan nama yang baru juga. Nah, sekarang kita sudah selesai menggunakan manipulasi garis. Jangan lupa disimpan. Jangan lupa juga dinonaktifkan toggle editingnya. Jadi ketika kita mengklik pun di layar ini, padahal tadi add point kita masih aktif, tidak bisa karena toggle editingnya sudah dinonaktifkan. Jadi kita tidak bisa lakukan manipulasi lagi terhadap data frame. Kemudian kita beralih ke polygon. Nah, silakan teman-teman geser sedikit areanya. Di polygon ini diklik layar polygon, kemudian aktifkan toggle editing. Nah, simbolnya juga berbeda, benar kan? Kalau tadi si garis itu berupa V, titik itu berupa titik 3, sedangkan polygon berupa seperti area pulau. Diklik polygon. Nah, di sini teman-teman silakan berkasih. Saya di sini akan membuat segitiga. Klik kanan. Ini adalah Pulau Jawa. Kotanya mungkin dikosongkan saja, karena Pulau Jawa itu areanya banyak. Nah, nanti saya akan
contohkan bagaimana kita memasukkan kota tersebut. Kosongkan, kalau dikosongkan tetap bisa ya. Jadi dia database terkait dengan kota itu kosong di bagian sana. Kemudian kita buat, atau saya buat persegi. Ini ada data kedua, ini Sumatera. Kotanya juga saya kosongkan. Yang terakhir itu adalah persegi panjang. Ini pulau ketiga, Kalimantan misalkan ya. Kotanya saya kosongkan. Saya punya 3 pulau. Ternyata pulau Sumatera yang harus saya buat itu gambarnya tidak seperti itu. Tapi saya ragu yang mana pulau Sumatera. Jadi saya ingin memunculkan nama pulau tersebut. Caranya sama. Kita gunakan klik kanan di bagian poligon. Properties, ambil properties. Label sebelah kiri, klik label. No label ini ganti menjadi single label. Value ini harus nama karena nama yang akan kita munculkan di data frame nanti. Klik OK. Sehingga di sini ada nama Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oh, ternyata Sumatera tidak seperti itu gambarnya, atau tidak segi 4. Ternyata dia harusnya itu berupa jajar genjang. Berarti teman-teman harus mengubah bentuk dari si Pulau Sumatera. Caranya juga sama ketika kita mengubah bentuk garis pada objek sebelumnya. Tadi adalah Bintaro. Caranya aktifkan si current layer vertex tool-nya. Kalau tadi kita gunakan yang namanya add polygon untuk membuat pulau, sekarang aktifkannya adalah si vertex tool. Arahkan kursor teman-teman ke Pulau Sumatera. Siku-siku Pulau Sumatera itu diganti menjadi bentuk persegi jajar genjang. Tadi jajar genjang ya. Sudah. Saya sepertinya jajar genjang terlalu jelek. Kemudian Jawa harusnya bukan seperti segitiga. Ternyata Jawa itu harusnya persegi. Jadi Jawa saya juga ganti menjadi bentuk persegi. Nah, di sini kalau saya ganti sudutnya itu menjadi di atas, maka bagian tengah di bagian Jawa ini ada bentuk silang ya, sama seperti baris tadi. Diklik, maka buatlah dia menjadi ke atas, sehingga berbentuk segi 4. Kalimantan tetap. Jadi kalau tadi ini si Jawa berbentuk segitiga dan Sumatera berbentuk segi 4, sekarang saya ganti Jawa berbentuk segi 4 dan Sumatera berbentuk ini apa ini, jajar genjang atau trapesium ya, saya lupa. Pokoknya bentuknya itu berubah. Nah, sekarang ini adalah pulau. Berarti di dalam pulau itu biasanya ada provinsi, ada kota, ada kelurahan, kecamatan, RT, RW. Nah, sekarang kita misalkan di pulau Sumatera ini saya akan membuat kota Padang. Caranya adalah sama seperti tadi, kita menghubungkan garis si Cirende dengan Fatmawati menggunakan yang namanya snapping tool. Silakan diaktifkan snapping toolnya. Kalau tadi di bagian sebelah angka 10 ini kita ambil segmen, sekarang kita ambil area. Karena kita akan mengedit area. Silakan ambil area. Nah, kalau tadi sebelumnya yang kita aktifkan adalah current tool, sekarang kita aktifkan kembali add polygon. Add polygon di sini silakan diarahkan ke ujung Sumatera. Silakan teman-teman sesuaikan bagaimana bentuk pulau dari si Padang ini. Pulau Padang ternyata bentuknya seperti itu ya. ID-nya sesuaikan dengan ID Sumatera. Tadi ID Sumatera adalah 2. Nama pulaunya itu adalah Pulau Sumatera. Kota yang akan saya masukkan adalah Kota Padang. Kemudian OK. Sehingga yang muncul di sini adalah Sumatera tetap. Tetapi dia sudah mempunyai batasan. Itu adalah batasan Pulau Padang harusnya. Nah, sekarang saya ingin membuat Pulau Jambi. Saya perbesar ya.
Nanti kita akan sering melakukan zoom in zoom out terkait dengan peta yang akan kita buat. Ini adalah 2, ini pulaunya Sumatera, ini adalah kota Jambi. Oke. Jadi nanti kita akan sering melakukan zoom in zoom out dalam proses manipulasi. Saya buat lagi batasannya. Di sini adalah pulau selain. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada distorsi ya. Cara memperbaikinya itu sama. Kita menggunakan current tools, arahkan titiknya itu menjadi ke bagian sudut tertentu. Sudah hilang distorsinya. Karena tadi tidak terlalu saya zoom sehingga terlihat. Kemudian balik lagi menggunakan add polygon. Di sini titiknya. Jadi yang diklik itu adalah ketika dia sudah mengarah ke bagian ujung. Teman-teman boleh berkreasi ya. Nah, ini adalah kota Sumatera, kota Pekanbaru. Oke. Kemudian kita geser lagi. Nah, yang terakhir di sini yang akan kita masukkan itu adalah sisa-sisa pulaunya ya. Nanti teman-teman bisa melakukan perbaikan dengan cara menggunakan tadi current tools. Ini adalah kota Medan. Oke. Nah, terdapat 4 kota di bagian Pulau Sumatera. Tetapi kenapa yang muncul tetap Pulau Sumatera? Karena tadi di bagian tampilkan label pada bagian poligon yang akan kita tampilkan itu adalah nama. Silakan diganti, klik kanan di bagian poligon properties. Nah, karena di bagian value ini adalah bagian nama, di mana nama itu berisikan nama-nama pulau, sedangkan kita ingin mengganti tampilannya itu menjadi kota. Nah, silakan diganti value itu menjadi kota dengan cara klik panah bawah menjadi kota. Kemudian oke. Secara otomatis pulau-pulau kita itu berubah namanya menjadi kota. Kota Padang, kota Jambi, di sini medannya salah ya, Pekanbaru. Nah, bagaimana kalau teman-teman salah dalam memasukkan data atributnya? Caranya menggantinya itu adalah klik kanan di bagian poligon, ambil open attribute table. Di sini ada kota Medan. Silakan ditambahkan. Kemudian disimpan. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, mana tadi di bagian? Nah, kalau misalnya di sini tadi teman-teman lupa memasukkan atribut kolom untuk kota, maka bisa ditambahkan menggunakan saya ulangi lagi. Jadi ketika kita melakukan pengeditan atribut, biasanya langsung tidak bisa langsung. Karena tadi bisa langsung, mungkin ada sebelumnya saya sudah gunakan, maka bisa langsung. Seharusnya teman-teman harus aktifkan toggle editing terlebih dahulu agar memungkinkan untuk mengurangi kita melakukan kesalahan. Jadi aktifkan toggle editing. Kalau ingin menambah kolom, gunakan yang namanya new field atau yang di sebelah kaca pembesar. Silakan diklik.
Apa yang ingin teman-teman tambahkan? Kalau tadi sudah ada kota, boleh teman-teman tambahkan kelurahan. Komennya silakan dikosongkan. Tipenya ganti menjadi string. Panjangnya boleh diganti menjadi 80, sesuai seperti tadi. Oke, maka akan muncul kolom baru. Kalau misalkan tadi lupa memasukkan nama di bagian kolom, silakan ditambah untuk kolom atau data atributnya yang lain. Nah, sekarang yang akan muncul di semua pulau kita itu hanya nama kota. Nah, kenapa di bagian persegi ini tidak muncul dan persegi panjang tidak muncul? Karena bagian Pulau Jawa belum kita masukkan kotanya, bagian Pulau Kalimantan juga belum kita masukkan kotanya. Yang baru kita masukkan kota adalah di bagian Pulau Sumatera. Sehingga Pulau Sumatera saja yang baru memiliki kota. Silakan teman-teman berkreasi memasukkan kota di pulau-pulau yang lain. Lalu bagaimana kalau misalkan di bagian Pulau Sumatera, di bagian Pulau Jawa di sini persegi, teman-teman ingin memberikan batasan, tetapi batasan tersebut tidak ingin ditambahkan data atributnya. Kalau tadi di bagian kota-kota di Pulau Sumatera atau si persegi ini kita masukkan batasan-batasan kota, di mana setiap diakhiri selalu kita diminta untuk menambahkan inputan data. Tapi kalau tidak ingin menambahkan inputan data saja, tetapi hanya ingin menampilkan batasan-batasan saja tanpa ada inputan data, silakan gunakan yang namanya split. Ambil yang di sebelah kiri ya splitnya. Di bagian toolbar, ini adalah toolbar Advanced Digitasi Toolbar. Silakan diklik. Kemudian arahkan kursornya dari luar area sampai dengan akhir area. Kemudian klik kanan. Jadi itu adalah batasan atau batasan untuk area yang dimana teman-teman tidak ingin menambahkan atribut. Kalau tadi teman-teman menggunakan add field, itu pasti akan menambahkan atribut. Kalau ini teman-teman tidak perlu menambahkan atribut. Batasan tersebut akan muncul tanpa adanya penambahan atribut. Boleh dilakukan dan bisa dilakukan. Kalau ingin menambahkan atribut, maka secara otomatis teman-teman menggunakan yang namanya add polygon. Dimasukkan, caranya tetap diaktifkan dulu ya snapping tools-nya. Snapping tools ini diaktifkan untuk menghindari distorsi tadi. Jadi garis tersebut menyatu antar garis. Nah, ini adalah pulau. Pulau apa? Karena saya masih menggunakan split, jadi dia tidak meminta penambahan inputan data. Tapi kalau saya menggunakan fitur add polygon, maka ketika saya klik di bagian sini dan saya buat pulau baru, dia akan meminta data. Ini Kalimantan tadi ya. Kotanya mungkin Pontianak. Kemudian oke. Nah, sehingga muncul kota Pontianak di bagian Kalimantan. Nah, ini ada distorsi. Cara menggantinya silakan menggunakan vertex tool. Ini teman-teman arahkan ke paling ujung titik-titiknya. Jadi ketika kita menggunakan, saya ulangi lagi, ketika kita menggunakan snapping tool, kita dapat dengan mudah mengedit suatu area dengan garisnya itu sejajar. Nah, ini sudah sejajar. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 pulau, dan satu pulau ini namanya Pontianak, satu lagi tidak ada kotanya, karena tadi saya menggunakan yang namanya slip. Apa sih? Ini tertutup nama bagian record saya, jadi saya tidak membaca. Yang penting gambar di bagian ada guntingnya. Dia membelah pulau ada gunting. Saya lupa nama toolsnya itu apa. Nah, untuk materi kita sampai di sini, untuk materi kita pembuatan petanya sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas bagaimana caranya membuat atau masukkan proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu ada 3 ya, dan kita akan membuat proyeksi peta sesuai dengan Indonesia yang sering digunakan, yaitu UTM. Minggu besok akan kita bahas.
Materi kita sampai di sini untuk hari ini. Silakan dicoba-coba menggunakan titik, garis, dan poligon. Kalau setelah selesai si poligon, silakan disimpan, kemudian nonaktifkan tools editingnya, toggle editing. Jangan lupa teman-teman simpan projectnya dengan cara save. Masukkan dia ke digitasi peta. Digitasi peta kedua. Ini adalah latihan saya yang kedua. Jadi kalau teman-teman tidak simpan, save ya, kalau tidak di save, maka si peta tersebut masih tersimpan dalam format SHP. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Silakan diulang-ulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.